Nah yang kedua Pak, ada orang miskin, tapi hanya hartanya saja, finansialnya saja miskin, tapi hatinya enggak Pak. Ada Pak, dia nggak pernah minta-minta, minta ikan, minta lawung, nggak pernah Pak. Buka kamar dia langsung ke masjid istiqomah, duduknya di pojok, nggak pernah pindah-pindah, duha istiqomah, ngaji istiqomah, walaupun nggak pernah dibesuk, nggak pernah macam-macam, tapi dia layani deritanya. Dia makan nasi jatah itu dia nikmati, kalau dikasih lawuh baru dia terima, tapi dia nggak pernah minta-minta Pak. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, waktu saya di Jogja ya kalau nggak salah sama anak saya ini, lagi makan steak, tiba-tiba ada mbah-mbah tua datang menghampiri kami jualan telur Pak, pakai bahasa Jawa, dan nyuwun tolong ditumbas tigan kulo den, tahu artinya? Den beli telur saya den gitu. Oh nggih Mbah, pinten? Selangkung tigang doso gangsal apa bro? Tigang doso gangsal mawon den. Oh nggih Mbah. Nah, terus saya suruh admin saya bayaran 100 gitu. Dikasih uang 100. Mbah, susuknya kagem jenengan, susuknya buat sampean gitu. Apa jawabannya saudaraku? Maaf den, ngapunten, saya bukan pengemis. Saya jualan tigan. Kalau tak mundut hak kula mawon yang 35 ini pun susuke jenengan pundut malih. Ndak mau Pak, dikasih lebihnya itu Pak. Oh subhanallah, langsung saya cium tangannya, ngapunten Mbah nggih, ngapunten Mbah. Seandainya para petinggi negeri ini punya watak kayak Mbah ini, maka saya jadi ingat Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah ke-5 generasi apa di dinasti Umayyah. Waktu itu beliau jadi presiden Pak, tidak ada satupun rakyat yang lapar Pak, dikasih emas nggak mau, dikasih bansos nggak mau Pak, rakyatnya tuh makmur sepertiga dunia itu. Bahkan suatu ketika beliau datang ke kantor kas negara, beliau marah, ini apa nih kok emas ditimbun begini nih, ayo buang ke rakyat gitu. Terus akhirnya Menteri Keuangannya, maaf Pak Presiden, asal Anda tahu sekarang rakyatmu nggak ada yang terima bansos, dikasih emas nggak mau, dikasih uang nggak mau, karena rakyatmu kaya raya semua ini. Bahkan kalau Anda tahu Pak Presiden, sekarang detik ini di negeri ini jenengan lah yang paling miskin, jenengan yang layak dapat bantuan. Coba Pak, seandainya ya, subhanallah. Nah, yang kedua ya, jadi ada orang miskin tapi punya harga diri Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, penting harga diri itu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ada orang kaya raya beriman. Ada Pak, kaya raya beriman. Nah, ini kayaknya kaya raya semua, beriman semua ini ya, subhanallah ya. Ada iman, ada basyirah di dalam batinnya. Allahu Akbar, sedekahnya kenceng, sejauh mata memandang membawa kedamaian, nggak pernah batin buruk, pokoknya selalu memancarkan gelombang elektromagnetik yang positif. Di mana dia berada membawa keberkahan Pak. Ya Allah, di Lombok Timur pernah saya menghadiri peresmian sebuah masjid, Mas Bagi lah kurang. Mas Bagi itu Lombok Timur, megah masjidnya, subhanallah. Itu sambutannya para bupati, para gubernur itu, para Pemda, Pemkot itu yang meresmikan itu. Ternyata di tengah-tengah ribuan jamaah yang hadir, ada satu yang nyempil di situ, dia penanam saham terbesar, donatur di masjid itu, dan dia nggak mau tampil di depan Pak, dan dia nyamar Pak. Ada ya seperti itu, ada. Masya Allah, kaya raya tapi beriman. Kalau zaman dulu siapa? Abdurrahman bin Auf ya, betul ya, Abdurrahman bin Auf itu saking kepingin miskin dia, karena hartanya nggak habis-habis, disedekahkan, dibuang-buang, dia pengen miskin lah di air hayatnya itu. Ternyata sampai sekarang nggak miskin-miskin, walaupun sudah 14 abad meninggal. Sampai sekarang hartanya masih mengalir terus. Bentuk air, bentuk saham, bentuk uang. Sampai sekarang Pak. Perang Uhud, perang Badar, hartanya ditumpah ruahkan untuk perang. Nggak miskin-miskin sampai sekarang. Ini insya Allah jenengan semua Abdurrahman bin Auf zaman now ya. Insya Allah, subhanallah. Membangun harapan orang di saat harapannya nggak jelas. Wah mantap itu Pak. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, ada orang kaya raya tapi miskin hatinya Pak. Uangnya banyak, subhanallah, tapi sempit hatinya, sedekah nggak mau,
rumah tangganya nggak ada ketentraman, yang laki-laki selingkuh, yang perempuan selingkuh, padahal kaya raya, Pak. Ada yang seperti itu, saudaraku. Ya Allah, mudah-mudahan naudzubillah ya, jenengan semua dijauhkan dari itu. Nah, jadi teman-teman, saudaraku semua, selama saya di penjara banyak sekali keajaiban-keajaiban Allah yang tidak masuk akal.